Welcome Eva Post Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di salah satu hotel, yaitu Red Top, yang dimana kegiatan tersebut digelar oleh Ikatan Mahasiswa Kota Jawa Barat bersama dengan pemerintah Kota Tual, yaitu Wali Kota Tual, Wakil Wali Kota Tual, dan Sekda. Mari kita ikuti terus acara. Di atas ini saya sudah sampai di satu hotel namanya Red Top. Oke, mantap. Kita sudah sampai di dalam ruangannya di acara buka puasa bersama. Ini namanya Ketum Image ini bersama Ketua Panitia Ojan. Sana ada cewek-cewek yang adik-adik lagi duduk semua sembari kita menunggu kawan-kawan yang lain untuk kegiatan tersebut bisa berjalan. Sana ada adik-adik yang lagi duduk santai lagi ngobrol. Diikut terus kami di keseruannya. Mantap. Sedih, tekan-tekan susun bisa lah. Memulai acara pada hari ini, izinkanlah saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. Pertama ada salam pembuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Ningnu Tanah Susbel. Kemudian ada sambutan-sambutan, ceramah dan tausiah, ramah tamah, buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, makan bersama, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan terakhir diskusi lekas. Yang kami hormati Ibu Pendeta Irene Koljaan, STH selaku Ketua Klasis GPM PPP Kecil dan Kota Tual. Yang kami hormati Ibu Rini Akbar SH selaku Asisten 1. Yang kami hormati Bapak Mohsen Ohoiwu SSTP selaku Sanat larfat nimo nanan bewak boya arsui liik itik nuhu ondo omber ya al boik bail jibe Itba irtidid nuhu tanat fatih lahidani nangelang fuare inditse Usfalti uli ikram lungin dit nafdidu nen fatim omdo ombel ya'am ko it ba'ir tibel Itba itidid nuhu tanat fatim. hadirin dipersilakan duduk kembali. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tak lupa mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Kreator alam semesta, Sang Hegemoni alam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul melaksanakan silaturahmi sekaligus buka puasa di sore hari yang berbahagia ini.
serta salawat serta salam tak lupa kita anjurkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW, yang berkat rahmatnya kita semua dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman penuh dengan hingar-bingar ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Adam Rayaan SAG MSI selaku Wali Kota Tual, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Tual Usman Tamni SE, dan yang kami hormati juga Bapak Arya Nuat SOS MSI selaku Sekretaris Daerah Kota Tual, dan juga Kepala MUI serta Ibu Ketua Klasis Kepulauan Kecil dan juga Kota Tual, serta dari Polres Tual yang diwakili, dan juga seluruh tamu undangan hari ini mahasiswa-mahasiswi EVAF yang berasal dari Kepulauan Kei yang juga hari ini berada di Jakarta sudah menyempatkan diri untuk hadir di sore hari ini. Pertama-tama, acara yang kemudian akan kita laksanakan ini merupakan satu bentuk presiden baik, sehingga menjadi satu acuan untuk seluruh mahasiswa bukan hanya saja di Jakarta, tetapi juga seluruh mahasiswa di daerah-daerah lain khususnya yang berasal dari KEI. Hari ini silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dan juga momentum pembukaan musyawarah besar Ikatan Mahasiswa EVAF Jakarta Jawa Barat yang kelima. Agenda ini sudah barang tentu merupakan respons baik daripada pemerintah Kota Tual, di mana kami selaku IMAGE, salah satu organisasi daerah yang hari ini ada di Jakarta, sangat mengapresiasi baik akan respon yang kemudian diberikan oleh pemerintah daerah Kota Tual. Kami juga melihat bahwa hari ini organisasi-organisasi kedaerahan khususnya mahasiswa yang ada di luar daripada Kepulauan Kei harus memberikan dampak baik, sehingga tema yang kemudian kami angkat yaitu Maju IMAGE JNU EVAF adalah satu kolaborasi yang kemudian harapannya mampu menjadi penopang agar kebangkitan daerah itu hadir dalam IMAGE sendiri sebagai embrio daripada perubahan. Kami juga sangat mengharapkan bahwa agenda-agenda rutin seperti ini kedepannya mampu untuk dilaksanakan kembali, bukan hanya saja untuk teman-teman mahasiswa di Jakarta, mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di Malang, di Jogja dan juga Makassar bisa juga menyempatkan diri hadir melaksanakan kegiatan bersama dengan pemerintah daerah. Karena kami pikir kehadiran kami mahasiswa Jakarta di mahasiswa EVAF di Jakarta ini bisa membawa program-program yang mungkin bisa berdampak baik terhadap pemerintah daerah. Kolaborasi serta sinergitas yang kita bangun mampu membangkitkan KEI maupun Kota Tual dan Kabupaten Muara menuju lebih baik. Mungkin itu sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa EVAF Jakarta Jawa Barat, Saudara Abdul Hakim L. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama yang saya hormati Pak Wali Kota Tual, Pak Adam Rayaan SAG, Pak Wakil Wali Kota Tual, Pak Usman Tamni, Pak Sekda Kota Tual, Bang Yani, dan perwakilan dari Polres Kota Tual, Ketua MUI Kota Tual, pendeta atau pastor dari Kota Tual, salam hormat. Abang saya, Bang Ojan dan Warin, sorry Bang, dan senior IMAGE, ada Bang Randi, teman-teman IMAGE semuanya, ataupun adik-adik mahasiswa yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih. Selaku Ketua Umum, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, yaitu Kota Tual, sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami, adik-adik mahasiswa yang ada di Jakarta. Silaturahmi, alhamdulillah ini silaturahmi ketiga kali kami IMAGE bersama dengan pemerintahan Kota Tual. Meskipun di daerah ada dua pemerintahan, alhamdulillah hanya pemerintahan Kota Tual yang melihat kami. Pertama,
Ikatan saya ingin jelaskan sedikit dulu ya tentang Ikatan Mahasiswa IPA Jakarta Jawa Barat. Alhamdulillah saya ketua yang keempatnya. Sebelumnya ketua pertamanya itu Bang Mozan Sethead, sekarang beliau sudah dituan. Terus Bang Mutakin Aliran Horan, beliau di Jakarta juga sementara dalam perjalanan ke sini. Terus ada Bang Mehmet Ren Horan, Bang Mahmud Tamher, terus saya sendiri Abdul Hakim L. Sudah lumayan lama sebenarnya image ini berdiri dari tahun 2007. Cuman kata sempat vakum juga karena memang nggak diperhatikan sama pemerintah. Alhamdulillah pemerintahan ketua hari ini image sudah baik, sudah berkembang. Harapan saya semoga selepas jabatan saya, adik-adik saya nanti bisa diperhatikan juga sama pemerintahan ketua. Jangan sampai selesai jabatan saya ketika kita menyurati pemerintahan tidak mau lagi merespon kami seperti itu. Itu yang paling penting. Yang kedua, kami Ikatan Mahasiswa Jakarta Jawa Barat siap membantu pemerintahan ketua apabila kami dibutuhkan. Kami punya koneksi juga di pusat, bukan kami mau takabur, tapi kami juga punya akses ini karena kami mahasiswa Jakarta. Apabila pemerintahan ketua butuh bantuan kami, mau dimanapun itu, kementerian atau instansi manapun itu, kami siap ketika kami dipanggil untuk membantu pemerintahan ketua. Itu yang kita kolaborasi dengan negeri. Yang ketiga, mungkin nanti kita akan diskusi panjang lebar setelah hari ini. Tapi saya berharap kesediaan Pak Wali Kota Tual untuk membuka pembukaan musyawarah besar image yang kelima nanti, sehingga teman-teman juga tertarik masuk image gitu loh. Itu aja mungkin sambutan singkat saya, tidak panjang lebar seperti yang lain. Oke, bila itu hidayah. Wassalamualaikum Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Tual, Bapak Adam Rahayaan SAG MSI, kepada Bapak Wali Kota, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian, salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Ketua, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Tua, yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Klasis, dan yang mewakili Pak Kapolres, Ketua Umum Image, Ketua Pelaksana, dan seluruh adik-adikku yang ada dalam pengurus image yang berkenan hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama di sore yang sedia ini saya mengajak sama-sama kita bulatkan hati, menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenaannya kita semua bisa meluangkan waktu, kita bisa berjumpa di sini. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan sejati panutan kita, qudwah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, pertama juga dari pemerintah Kota Tua juga menyampaikan apresiasi, rasa bangga, rasa terima kasih kepada adik-adik sekalian yang semulanya memang kita sudah bicarakan 1 tahun yang lalu dengan mantan Kadepag Kota Tua Pak Arifin Dinunugun, juga dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Pak Hanafi Kasih, untuk kita programkan, dan bukan saja di Jakarta, tapi kita rencana bentuk beberapa tim untuk mendatangi adik-adik yang tersebar di beberapa kota di Indonesia yang kuliah dari mahasiswa KEI. Tapi kita merencanakan, Tuhan berkata lain, COVID-19, dan akhirnya kegiatan itu kita tunda. Dan saya menyampaikan terima kasih atas Ketua Image, serasa kaget begitu melihat surat, tapi surat baru saja lewat WA, kaget juga saya. Dan saya
saya langsung merespon, saya teruskan ke Pak Kabag Umum untuk koordinasikan dengan Pak Sekda, kita agendakan baru hari ini terwujud di sini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum IMIRS, organisasi ini terbentuk sudah sekian lama dan sudah 2 kali ya kita bisa bertemu, dan kami hadir di sini ya baik dalam kapasitas sebagai jabatan masing-masing, juga sebagai kakak, sebagai seorang ayah, orang tua. Kita merasa berkewajiban untuk mengayomi atau kita saling sharing, kita saling berbagi, karena nyanyian yang terakhir tadi membuat kita mengenang kembali bagaimana cita-cita adik-adik di perantau untuk menuntut ilmu, pasti dengan harapan satu waktu akan kembali untuk mengabdikan diri di daerah. Mengabdi itu dalam berbagai bentuk, tidak hanya harus jadi ASN, tapi dengan ilmu yang pengalaman yang adik-adik dapatkan di sini bisa kembali membangun daerah. Saya tadinya juga berharap supaya adik-adik ini kan terdiri dari 2 daerah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, supaya tidak ada kesan ada yang diistimewakan atau ada yang diperhatikan, tapi adik-adik kita yang di Jogja, yang di Surabaya, di Makassar, di Manado, di Ambon, termasuk dulu permintaan untuk kita Pemkot menyediakan sekretariat untuk mendukung kelancaran organisasi. Saat-saat itu kita memang sulit dalam mengambil keputusan, karena kalau kita sudah sekretariat di Jakarta atau Jabodetabek, ya kita harus berlaku adil untuk bagaimana adik-adik yang ada di Jogja, di Surabaya, Makassar, dan seterusnya. Karena itu saran tadi saya kira menjadi masukan bagi kami sebagai pimpinan di daerah. Terima kasih banyak. Nanti secara internal kami coba diskusikan supaya tidak terbaca ini seolah-olah karena yang ada di Jakarta saja menjadi perhatian kita. Berikut ini nanti sebentar kan kita juga diskusi, ada masalah-masalah yang aktual, kami sudah mencatat, untuk sebentar kita bisa mendalami, kita kaji sama-sama kira-kira langkah-langkah apa yang nanti kita lakukan di sini dan di daerah. Kita bersinergi untuk memperjuangkan aspirasi, mengadvokasi kepentingan di daerah di sini, di Jakarta sini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebentar nanti setelah ba'da tarawih, Pak Isya, tarawih dan witir, baru kita bisa diskusikan lebih dalam. Karena ada 3 ulama agama yang memberikan tausiah nasihat buat kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota Tua atas sambutan yang diberikan. Masuk kepada acara selanjutnya, itu ceramah dan tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Ahmad Kabarmai SPDI selaku Ketua MUI Kota Tual, dan juga Ibu Pendeta Iren Koljaan STH selaku Ketua Klasis GPM PPK Kecil dan Kota Tual. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma sadaqallahu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, dan saya hormati Bapak
wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Yang saya hormati Pak Wali Kota Tua, yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota Tua, yang saya hormati Pak Sekretaris Harian Kota Tua, yang saya hormati dan saya banggakan ini orang tua saya, Pak Ketua Bun. Saya hormati Pak Penanggung Polres Ketua, yang saya hormati Ketua Image, yang saya hormati Ketua Laksana, ya Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi tetap saya punya penghormatan bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang kekasih. Yang pertama, saya bersyukur ya bisa berkesempatan ada di sini. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Ketua yang bisa menghadirkan kami di sini untuk berjumpa dengan adik-adik yang sementara berjuang untuk masa depan. Ya, kami mengajak kita dalam jabatan kami, tapi kami juga adalah orang tua dan juga kakak yang sudah pernah mengalami dan menjalani masa pendidikan yang sama seperti adik-adik sekalian. Saya punya pengalaman juga sebagai mahasiswa, tapi saya kuliah di Manado. Pernah juga terlibat dalam persekutuan seperti ini, tapi waktu itu kita orang gay masih sedikit. Jadi kami terlibat dalam persekutuan Maluku. Apa yang dibilang oleh Pak Imam tadi benar. Tujuan kita meninggalkan orang tua adalah studi. Dan kita terlibat dalam organisasi ini juga penting untuk melatih kita menjadi pemimpin. Tetapi kita harus pandai membagi waktu dengan baik, sehingga kita tidak mengorbankan masa depan kita hanya karena kita lebih banyak memfokuskan perhatian kita pada organisasi. Tapi organisasi yang dibentuk di sini, secara khusus untuk mahasiswa awal ini, saya mau bilang bahwa saya dan Pak bilang ini simbol kerukunan umat beragama. Saya memulai dengan simbol Panganan Air. Karena sebelum kita mengenal agama, leluhur kita telah menetapkan budaya kasih sayang yang kita kenal dengan Panganan Air tanpa ada perbedaan di antara kita. Saya Muslim, saya Kristen dan seterusnya. Kita semua satu. Karena mungkin adik-adik ini susah tahu bahasa Keilai, tapi pasti falsafah ini adik-adik tahu. Kita semua berasal dari sama satu, biasa lihat satu sampai saya nggak ada makanan, potong jalan ke kamar-kamar yang lain, satu lihat satu, baku bagi beras sedikit, masa bubur semua makan. Panganan ini yang mesti adik-adik jaga. Apalagi Jakarta ini jauh. Di Ambon saja yang masih cuma satu malam kita jumpa dengan orang tua, kita bisa baku sayang. Apalagi di Jakarta yang perjalanannya cukup jauh. Jadi ini organisasi ini selain membangun sinergi dengan pemerintah, tapi yang paling utama kebersamaan adik-adik di Jakarta ini perlu dijaga. Jangan ada perbedaan di antara adik-adik. Atau semua satu. Adik-adik kalau memaknai Papua dan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa memecah belah keutuhan kita sebagai orang bersaudara yang ada di K. Itu yang pertama saya ingatkan adik-adik. Organisasi ini bagus dan tetap adik-adik bina untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tetapi juga untuk satu, lihat satu, satu bantu satu, satu sayang satu dalam segala kesusahan dan keperluan yang adik-adik butuhkan. Dan karena itu satu, jangan kalau ada kesusahan jangan tutup per saudara-saudara yang lain. Baku bilang satu dan yang lain supaya dong bisa baku bantu. Sebab ketemu orang tua pemuda yang yelim untuk baku bantu dalam kesusahan, dalam segala hal suka dan duka itu mesti juga diterapkan di dalam kebersamaan adik-adik di tanah orang. Lalu yang kedua, saya sama dengan Pak Imam, kita fokus pada studi. Yang pertama, saya punya pengalaman, saya ingat ini saya punya orang tua pun kesusahan. Dan saya berkomitmen, saya keluar tinggalkan Ewau, saya pulang harus membawa hasil. Ya Bapak Ibu, adik-adik ini mungkin ada punya orang tua yang sekarang pejabat, kepala dinas, kepala sekolah dan sebagainya, tapi ingat bahwa jabatan harta kekayaan orang tua itu tidak selamanya menjadi milik kita. Jadi apa yang orang tua bikin sekarang ini akan
akan jadi bekal untuk adik-adik masa depan. Karena ini katong surasa kamu kak. Saya punya pengalaman, saya orang tua guru dua-dua, katong adik kakak 10 orang. Pernah kakak kami yang ketua 3 orang kuliah, katong cuma makan bubur setiap hari. Itu dulu tahun 70-an itu jatah guru tuh yang beras yang bubutai itu. Kita makan itu setiap hari. Dan kesusahan itu saya ingat. Dan saya punya komitmen, saya kuliah harus selesai dan berhasil. Dan itu mesti ada komitmen dalam diri adik-adik. Walaupun orang tua pejabat, punya banyak uang, tapi uang itu tidak selamanya akan menjadi milik adik-adik untuk menjamin masa depan adik-adik. Tapi orang tua dengan apa yang mereka miliki sekarang untuk memberikan jaminan bagi adik-adik sekolah, manfaatkanlah itu dengan baik. Dan ingat, Jakarta ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Tadi banyak sudah diuraikan oleh Pak Imam. Tapi saya juga ingatkan bahwa yang paling berpengaruh sekarang juga adalah ini, HP. HP ini dia punya dampak positif, tapi dampak negatif juga sangat besar. Dampak positifnya satu yang saya sebenarnya mau berterima kasih kepada Abang Pausan yang tadi sudah keluar ya. Dampak positifnya itu, pengenalan air terbukti. Ataupun cucu, saya punya cucu gandong karena neneknya dari Koliaan. Dan saya mau berterima kasih secara langsung ke Abang Faisal. Tahu adik-adik dari jejak digital. Karena kalau apa yang diposting ini dilihat oleh seluruh dunia dan itu sangat berdampak buruk. Ya kalau hal-hal yang positif ya puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau hal-hal yang negatif ya pasti juga berpengaruh bagi masa depan adik-adik sekalian. Ya Bapak Ibu, adik-adik mungkin itu saja ya. Dan yang terakhir, saya kutip dari bacaan firman Tuhan di Amsal. Saya pikir semua agama mengajarkan hal yang baik. Dan saya sampaikan di sini mengingatkan adik-adik tentang bagaimana pengorbanan orang tua, sehingga harus ada komitmen dalam diri untuk menyelesaikan studi. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan hukum yang kelima dari hukum Tuhan itu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hargailah pengorbanan orang tua, maka yakinlah berkat Tuhan akan adik-adik terima dalam memperjuangkan masa depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berbuka puasa keluarga besar Ikatan Mahasiswa EPAF Jakarta Jawa Barat. Selamat berbuka puasa. Yes, selamat berbuka puasa. Tetap. Halo, hari ini acara ini Ikatan Mahasiswa yang paling inti dalam image. Kamu striker dalam image-nya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ini para inti di dalam image. Oh iya dong, yang paling inti di image. Ayo kita turun buka puasa. Selamat berbuka puasa. Halo, saya bersama Ketua Kepala Panjang Gerakan Intelektual Muda Indonesia Timur. Oh gimit ya? Iya. Mengucapkan kepada seluruh bersaudara yang ada di saudara yang ada di Jakarta, selamat berbuka puasa bersama Wali Kota Tual. Ya. Dan saya mengucapkan semoga tetap progres, tetap semangat untuk channel EBAF Post. Terima kasih. Kita mau turun dulu makan. Selamat berbuka puasa. Ini namanya Tete Apam. Sekarang dia ketua bidang di GM Kosgoro. Kosgoro. GM Kosgoro. Bang Edo, welcome. Selamat berbuka puasa, Bang Edo. Selamat berbuka puasa, Bang Buce. Sama Bang Luis. Ada Gopal saya. Ya, selamat berbuka puasa.
Bang Bob, selamat berbuka puasa. Abang selamat berbuka puasa. Luar biasa. Abang Purin selamat berbuka puasa. Abang Hakin selamat berbuka puasa. Halo Beb. Edo tadi disuruh jemput ini Bang Hakin, katanya nggak ada motor. Dari Eva untuk Indonesia, kami datang membawa perubahan. Tegar dan berani, cerdas berbudaya, jiwa kami menggapai cita-cita. Tak pandang kau dari kampung mana, tak perlu kau agama apa, ikhlas tulus berjuang bersama. Demi bumi larvul ngabal kita, terapkan nilai-nilai Pancasila. Merangkul suku dan agama, kerja keras berusaha untuk majukan daerah, maju image Jaya Nuhu Evaf. Dari Nuhu Evaf untuk Indonesia, kami datang membawa perubahan. Tegar dan berani, cerdas berbudaya, jiwa kami menggapai cita-cita. Tak pandang kau dari kampung mana, tak perlu kau agama apa, ikhlas tulus berjuang bersama. Demi bumi larvul ngabal kita, terapkan nilai-nilai Pancasila. Merangkul suku dan agama, kerja keras berusaha untuk majukan daerah, maju image Jaya Nuhu Eva. Kerja keras berusaha untuk majukan daerah, maju image Jaya Nuhu Eva. Maju image Jaya Nuhu Eva. Publikasi bagian evap.com. Terima kasih sudah hadir di sini Abang Sekjen game ini, Abang sudah di Sumar dan senior dengan di Jakarta buka puasa Ikatan Sepak Jakarta Jawa Barat masuk ke berada di Jakarta. Sangat kami akan lanjut lagi pada hari besok. Bang Pangeran dan Anwarin. Abang-abang, kakak-kakak, dadung semua di belakang. Jangan lupa nomor 2. Mantap itu. Mantap. Adik-adik semua, kakak-kakak, abang-abang dan golongan ini, itu forum ini bukan sekedar sampai batas hari ini, tapi kemudian dia berkontinu ke depan lah, agar silaturahmi ini bisa menggoda kita dalam membangun hubungan keluarga yang lebih jauh. Yang berikutnya, kalau dilihat dari desain gerak hari ini, saya lihat Cipayung itu di kayu itu banyak. Itu sangat luar biasa lah, menjadi nilai plus untuk semua bahwa image ini mampu melahirkan kader-kader yang berhimpun di semua organisasi dan mampu berekspresi. Harapan saya bukan sekedar di sini saja, tapi semua harus berada di mana-mana, kira-kira seperti itu. Ke depan lebih mensinergikan soal agenda-agenda lokal yang harus dikoordinir di nasional. Mungkin seperti itu. Yang berikutnya, ini menjadi sebuah kehormatan juga untuk diri sendiri, karena saya juga ya, baru jadi sekjen, baru masuk ke Jakarta juga. Alhamdulillah, komitmen diberikan juga untuk saya sendiri. Mungkin ke depan ada yang penting bagi saya, yang esensi daripada pertemuan ini harus ada distribusi yang jelas ke depan dalam kaderisasi image ke depan ini. Apa namanya, beasiswa kemana-mana, teman-teman ada butuh komunikasi untuk secara taktis mau ke lembaga mana, wilayah mana bisa dikomunikasikan bersama. Ya, wilayah ini jangan terlalu politis lah, untuk ketemu keluargaan. Menetralisir semua perbedaan yang ada, kira-kira begitu. Karena ini ketemu dari rantau orang, mari sama-sama ketemu sifat solidarity itu pasti. Kita bicara soal ke depan. Seperti itu. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Mungkin selanjutnya kakak saya, kakak Ima, saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini lagi flu jadi izin saya buka masker. Jadi sebuah kehormatan bisa hadir di tengah-tengah teman-teman Image. Di sini ada para petinggi Image, para alumni Image, para pengurus Image, ketua umum dan jajaran, kemudian ada kader-kader, anggota-anggota. Jadi sebuah kebahagiaan juga selama di Jakarta dari tahun 2018. Ini pertama kalinya hadir di forum Image. Terima kasih. Saya memaknai perkumpulan hari ini adalah perkumpulan silaturahim, persaudaraan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Sekjen GMNI bahwa ya tidak politis gitu. Harapannya ini menjadi forum persaudaraan, forum di mana kita hadapi tantangan, kemudian persoalan-persoalan di Jakarta yang masalah itu bersama-sama, dan juga bagaimana kita memperhatikan daerah kita lah, Tuan. Kemudian selanjutnya juga harapannya Image ini bisa tetap ada 12 tahun, 12 tahun dan bisa berpuluh-puluh tahun ke depan itu tetap ada. Tapi yang perlu diingat selain dari perkaderan adalah kita selaku generasi EVAP itu perlu cermat, cerdas dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, karena hari ini kalau orang semua sudah bicara 4.0, kemudian bicara 5.0 gitu. Nah itu harapannya kader-kader Image ini juga menyesuaikan begitu toh. Kayak Abang Lupa ya kan, yang podcast. Nah itu juga harus nonton beberapa kali, jadi bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk berkreativitas dan inovasi di ruang-ruang digital. Karena teman-teman EVAP ini kalau ketemu dari Maluku ini kan kalau turun jalan itu semua jago. Ini jenderal lapangan semua. Tapi hari ini pergerakan aktivisme itu sudah aktivisme digital. Bagaimana kita menyebarkan pesan, menyebarkan motivasi itu melalui ruang-ruang digital. Jadi teman-teman punya pemikiran hebat-hebat ini harus ditransformasikan melalui ruang-ruang digital seperti yang sudah dicontohkan toh. Nah, ini nanti banyak lagi gitu. Dan terakhir di sini ini kan di Image ini dihimpun banyak dari teman-teman backgroundnya ini latar belakang ya dari GMNI, HMI, PMII, kemudian juga ada PMKRI, GMPI dan banyak lagi gitu. Nah harapannya teman-teman tetap semangat berorganisasi karena ke depan kalau kita berbicara digitalisasi ini ke depan organisasi itu masih sangat dibutuhkan karena leadership, kemampuan berkonsolidasi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan merancang strategi dan lain sebagainya itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi anak-anak organisatoris, aktivis yang hanya mampu melakukan dan mereka berkader di organisasi-organisasi. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Oh ya, anyway nama saya Ima Yati Kalean, biasa dipanggil Ima. Halo Ima. Itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Bang Rani. Karena perintah ketua umum, jadi saya nggak bisa nolak. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Salam. Shalom. Sebelum saya mulai, maju Image. Jaya Dewa Bang. Maju Image. Jaya Dewa Bang. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan abang saya, Bang Mustaqim Aliran Horan dan juga Bang Mehmet selaku dua mantan ketua Image yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih sempat berjumpa muka, berjumpa pikiran bersama adik-adiknya di forum yang alhamdulillah mulia untuk kita semua. Maka dari itu saya butuh kita aplaus untuk beliau berdua. Perkenalkan nama saya Randi, saya kader Image bersama kalau nggak salah di zaman Bang Agin. Dan 32 orang, saya sama Mahmud Hamir, PJ Ketua Umum. Sisanya ada Agung udah pulang kampung, ada Windy udah pulang kampung, banyak sudah pulang kampung. Yang bertahan hari ini di Jakarta cuma saya sama PJ Gopal. Kebetulan waktu beliau, saya cerita sedikit, beliau menjadi PJ, saya orang yang paling ragu, tapi saya orang yang paling meyakinkan beliau untuk ambil jabatan itu, karena sangat berat pada waktu itu
kita memiliki krisis kader karena benturan pemikiran. Tapi itulah dinamika yang alhamdulillah menciptakan organda, walaupun ada 2 di Jakarta, tapi dinamika itu berjalan sesuai dengan kepentingan masing-masing yang tentunya tujuannya untuk membanggakan daerah kita, yaitu Maluku Tenggara yang tercinta. Jadi tidak ada kebencian selain kita berperang dalam hal yang paling positif, yaitu bagaimana membangun daerah di ibu kota kita, yaitu Jakarta. Selanjutnya ada Ketua Umum IMES Adinda L dan juga pengurusnya yang alhamdulillah mungkin ini kedua kali kita ketemu wali kota Tual. Pertemuan pertama kita ada pada ritme yang sedikit tegang antara pemerintah, karena waktu itu kita jujur saja lebih mengedepankan ego kita, karena beranjak dari Bang Mehmet bilang tadi, saya kemarin sempat baca tulisan Bang Mehmet di Evo Post, saya kira itu hal yang paling juga mendasar kalau kawan-kawan baca yang dibagikan oleh saudara Mahmud Tamer. Saya pikir tulisan itu sangat menarik karena beliau berbicara histori yang juga yang beliau alami, tapi pada dasarnya melibatkan semua kader atau anak Maluku Tenggara, khususnya EVAF yang merasakan hari itu di Jakarta. Mulai daripada beliau menjelaskan tentang bagaimana cost Jakarta yang begitu mahal, ekonomi kita yang terbatas, tidak ada distribusi pemerintahan dari daerah, tapi kita mampu untuk bertahan di Jakarta. Saya cukup menarik tulisan itu, Bang. Saya kemarin baca dan saya pikir IMES harus mengkonsumsi itu sebagai salah satu poin penting yang nanti ditawarkan di pertemuan besok. Beranjak dari tadi Pak moderator bilang, saya pikir tulisan itu boleh kawan-kawan cerna sebagai pengurus karena menarik. Beliau punya histori, beliau sampaikan, tetapi di balik histori beliau kita juga terlibat dalamnya, merasakan bahwa jujur saya dulu di BM di Fakultas Hukum BK, saya hampir gak ada barang paling terakhir dari saya, yaitu motor, untuk bisa menjadi ketua BM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Tapi alhamdulillah berkat dukungan waktu itu ada kawan-kawan baik Bang Asis dan kawan-kawan lain, alhamdulillah tidak sampai saya jual motor, tapi alhamdulillah bisa terpilih sebagai ketua BM. Itu seharusnya prestasi yang saya pikir ada juga beberapa kawan-kawan di sini, Bang. Ada Bandi, ada Siran, ada Hel, ada beberapa kawan-kawan yang ada di Jakarta, ada Gawi. Mereka ini orang-orang yang di kampus secara strategi di ruang lingkup pada eksekutif mahasiswa, mereka menduduki bagian-bagian terpenting. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang mereka miliki ini butuh dorongan sport untuk bisa mencapai lebih tinggi. Karena jujur saya berpengalaman di dunia itu bahwa kita kalau tanpa materi juga berat kalau kita menduduki strategi ini di Jakarta. Bersaingnya memang harus realistis, gitu. Logika tanpa logistik ini namanya nonsen. Jadi harapan saya untuk pertemuan besok bisa rekomendasi kawan-kawan yang tadi juga adik lagi saya BEM Masyarakat, kebetulan dia ada. Orang-orang ini mungkin kita di IMES bisa selidiki sama-sama yang berprestasi di dunia kampus, agar besok kita dorong. Kira-kira ketemu wali kota, Bang, ada 10 kader IMES yang ya kebetulan di bidang kampus sesuai basic, punya kelebihan dan masuk dalam badan-badan strategis kampus, mungkin bisa dikasih beasiswa. Itu paling awak bang saya senior yaitu Bang Takin, mantan ketua IMES. Mantan ketua HMI Cabang Depok. Yang saya hormati yaitu Bang Mehmet, mantan ketua umum IMES. Yang saya hormati Ayunda, Sekjen Kohati PB HMI. Yang saya hormati Bung Sujari Somar, Sekjen Gemeni. Yang saya hormati Adinda saya, Ketua IMES El Hakim. Jadi kalau penilaian saya, kader-kader EVAP di Jakarta, yaitu yang intens komunikasi dengan saya, yaitu Ketua IMES, yaitu Adinda El Hakim, sangat luar biasa. Yang saya hormati teman saya seperjuangan, yaitu Randi, dan adik-adik saya, yaitu Ojan, Mantum IMES, yaitu Gopal, dan adik saya juga Sirhan, dan teman-teman yang lain yang bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya di Jakarta
dari 2011 berproses. Sebelum itu saya belum kuliah. Saya kuliah 2013. Sehingga saya masuk di HMI, saya kenal teman-teman dari K di Cilosari, tapi saya bukan kader di IMES, tapi saya selalu bermain ke sekretariat IMES di Cawang, dan saya sudah dianggap sebagai kader IMES. Dan yang saya harapkan kepada adik-adik sekalian yang masih berproses di Jakarta, terutama kita selalu bersilaturahmi, komunikasi baik, terutama pengurus IMES. Yang saya harapkan tetap berkomunikasi baik dengan dua pemerintahan kita, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Kita harus mendukung pemerintahan kita untuk membangun daerah kita ke depan, karena ke depan kita sebagai estafet generasi penerus untuk membangun daerah kita. Apa yang hal-hal yang mau ingin disampaikan terkait dengan kepentingan teman-teman mahasiswa di Jakarta, sampaikan kepada Pak Wali Kota tentang sekretariat maupun tentang beasiswa, maupun di kota maupun di kabupaten. Jangan sampai teman-teman merasakan disepelekan, tapi pemerintah itu tetap harus dan wajib untuk memfasilitasi teman-teman adik-adik sekalian dalam berpendidikan, karena teman-teman ini adalah aset daerah. Dan saya sendiri sampaikan kepada Bapak Wali Kota waktu pertemuan dulu pertama di bulan puasa juga, saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota, yaitu Pak Adam, untuk segera mengadakan sekretariat IMES, maupun itu dibayar permanen maupun dibayar per tahun, terserah pemerintah daerah. Saat ini pemerintah sudah siap, wali kota sudah siap, maka teman-teman IMES segera lakukan proposal untuk mengajukan sekretariat. Dan kedua yaitu beasiswa buat teman-teman yang ingin mengajukan beasiswa. Dan saya harapkan tetap kita komunikasi untuk ke depan, dan saya harapkan juga semoga kader baru yang memimpin IMES ini lebih baik lagi, artinya dalam sisi perkaderan dan sisi konsolidasi. Itu aja. Tapi masukan saya bahwa setelah ini selesai pemilihan ketua umum, baru buat agenda lagi dalam bulan puasa, yaitu pelantikan. Undang Bupati, dia perlu tanggal 26 maupun 27. Di sini ada Sekjen Gemeni, di sini ada Sekjen Kohati juga, di sini ada Randi yang dekat juga dengan Pak Bupati. Coba memfasilitasi adik-adik kita. Artinya ini harus tetap berjalan. Jangan hanya kita ngomong, kita mendukung adik-adik, tapi kita tidak membantu mereka untuk memfasilitasi mereka untuk kegiatan mereka. Jadi saya mohon kepada Ketua IMES yang saat ini, secepatnya pemilihan lalu tanggal 27. Dan perlu suratin Bupati untuk melakukan pelantikan di Jakarta. Harus adil, jangan sampai tidak adil. Artinya pemerintah kota yang hari ini memfasilitasi kita, harus pemerintah kabupaten juga. Dan yang terpenting yaitu masalah sekret. Ya, Adinda Al-Hakim, ajukan secepatnya ke Pak Wali Kota. Saya turut membantu untuk di ACC. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, mungkin banyak yang belum kenal. Jadi nama saya Hidayat Anwarin. Nama IG-nya apa? Nama IG-nya Hidayat Anwarin. Baik, saya berproses di Jakarta. Alhamdulillah lanjut S2 dari 2018 sampai sekarang belum selesai. Untuk aktivitas di Jakarta, kebetulan saya sama Sekretaris Umum Kohati PBHMI, kita sama-sama berproses di PBHMI. Siap, Pak Sekjen. Terus sama ada saudara saya juga, Bung Edo, dia sangat aktif di PBHMI. Jadi teman-teman yang ingin berproses nanti di PB mungkin bisa berkonsultasi sama beliau. Suatu kehormatan saya bisa berjumpa dengan teman-teman IMES. Saya juga punya, kami S1 di Makassar, punya orkada juga namanya Format Makassar. Saya pikir
organda-organda yang ada di tiap wilayah Jakarta, Makassar, Surabaya, Malang ini mampu memberikan kontribusi besar untuk dua kota EVAF tercinta, Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan memberikan energi positif untuk kedua pemerintah daerah. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada Randi. Mungkin untuk sama seperti yang sudah disampaikan oleh abang-abang kita tadi, memang perhatian yang belumnya dari semenjak kepengurusan Akin semakin itu sampai sekarang. Sekretariat pun perhatian pada pendidikan ini juga memang harus serius juga. Tadi sudah diuraikan sama ada Ima, ada Jahri, Akin, yang lain. Beasiswa itu penting, mungkin nanti lewat Hakim kan, Ketua Umum dalam pertemuan besok nanti atau setelah nanti yang dibutuhkan waktunya, itu yang menjadi hal yang serius. Walaupun sekretariat ada, tapi kemudian dukungan pendidikan ini tidak jalan juga, nggak bagus juga terhadap perkembangan pendidikan kita. Yang nonton kalah juga dengan saudara orang dari daerah lain ya. Karena daerah lain lewat organda-organda seperti ini dia kemudian menjadi perhatian dari pemerintah. Saya kira tadi sudah banyak lah tempat abang-abang di depan itu sudah sampaikan semua dan luar biasa hebat-hebat. Saya kira nanti teman-teman ada yang mungkin baru berproses atau sudah setengah jalan bisa mencontohi yang terbaik dari abang-abang dan semua tadi. Mungkin cukup sekian. Kembalikan. Terima kasih. Mitra, terus saya juga di BEM Universitas Interprasta Mitra berbicara terkait dengan beasiswa. Hari ini memang kita sangat perlu. Alhamdulillah hari ini saya dengan Isman mampu untuk mengakomodir kawan-kawan dari EVAF, bukan hanya Tua tapi Maluku Tenggara, untuk bagaimana kita bisa memfasilitasi beasiswa mereka ya. Dan alhamdulillah saya sama Usman mampu untuk mengakomodir itu kerjasama dengan kampus kita. Karena itu saya sama Usman inisiatif, karena dari dulu, dari 2016-17 saya di Jakarta nggak ada satu senior yang berbicara sama kita untuk bagaimana caranya kita merawat adik-adik yang hari ini datang ke Jakarta. Berbicara terkait dengan mungkin sekretariat, dengan beasiswa, kita udah lakukan. Alhamdulillah saya sama Usman udah lakukan itu. Mungkin kalau kawan-kawan sering main di Condet atau Pasar Bo, anak-anak di Condet, mana suaranya? Mungkin kenal Karim sama Usman. Mungkin hari ini mereka kenal Karim sama Usman dan kita undang juga mereka di sini karena dari tadi pembahasan ini itu dua hal yang saya sama Usman alhamdulillah udah lakukan. Harapan kita mungkin untuk abang-abang, ketua umum, ketua saya hormati Ang Mimin, Kurang Mari, semua orang yang ada di sini. Yang hadir pada agenda diskusi pada hari ini, agenda silaturahmi. Sebenarnya sih sudah banyak sih yang substansial yang sudah disampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Harapan saya sih ke depannya kader-kader image aktif, inovatif dan kolaboratif itu menjadi kunci utama untuk bagaimana mungkin kembali lagi organisasi image ini. Tawaran-tawaran yang substansial itu terkait dengan beberapa yang kemarin mungkin Ojek sendiri sudah dengar ya, sosialisasi kampus yang memperkenalkan beberapa kampus atau background latar-belakang mahasiswa kepada teman-teman SMA, sama sosialisasi terkait dengan program lingkungan hidup yang nanti ditawarkan kepada baik itu pemerintah Kota Tua maupun Pemda Maluku Tenggara. Harapan saya image kedepannya itu tidak hanya berfokus pada pemerintah Kota Tua saja, tapi ikut terlibat dan membangun dua pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, itu yang menjadi tujuan utama dari saran saya sih untuk teman-teman. Kalau hal yang substansial mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan, macam disampaikan oleh Kak Ima, Bang Hakim, teman-teman image, terus ada Sekri juga sama Bang Fandi, terus Bang Daya, semuanya sudah sampaikan hal-hal yang paling substansial. Tinggal bagaimana kita kalau kolaboratif untuk membangun organisasi image ini ke depannya lebih baik dan lebih aktif.
Itu aja sih saran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Panitia Adinda Ojan yang merangkap sebagai moderator pada pertemuan ini. Yang terhormat Bang Hakim dan mantan Ketua dan PJ sekaliber Bang Randi dan sesepuh yang lain. Dari tadi kan kawan-kawan berbicara tentang beasiswa. Tapi saya berharap dari forum malam ini kita dengan silaturahmi yang insya Allah penuh rahmat ini, kita dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi kami yang terjadi di Kota Tua. Contoh salah satu problem yang saya bawakan pada malam hari ini yaitu tentang terkait listrik yang terjadi di Tayando. Fasilitas-fasilitas pemerintahan daerah yang tidak menyeluruh sampai ke pulau-pulau. Saya secara pribadi orang Maluku Tenggara, tapi pada poin ini kita harus mengajukan itu sebagai salah satu otokritik selaku mahasiswa yang mampu melihat kondisi pemerintahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fasilitasi kesehatan di pulau-pulau. Saya tidak mungkin berbicara tentang Pulau Kebesar. Saya berbicara tentang dulu yang orang bilang KTT, Kurtam Tayando, tapi sekarang sudah dipisah-pisah. Pulau-pulau tersebut sangat membutuhkan namanya fasilitas kesehatan yang sampai-sampai sakit atau kecelakaan yang bersifat kronis tidak mampu diselesaikan di pulau-pulau, diakibatkan tenaga medis yang kurang. Helikopter itu berat juga kalau isu. Yang ketiga terkait isu pendidikan sebagai substansi dari perubahan. Mungkin secara pribadi kawan-kawan IMED juga bisa menuangkan sedikit pikiran dan tindakan. Ada program kerja yang dilakukan untuk masyarakat pesisir, dalam hal ini masyarakat pulau-pulau. Kalau Maluku Tenggara mungkin bagian fair, kedua fair Sanangan, mungkin sekitar wilayah Menten, dan mungkin wilayah Kebesar Utara, mungkin ada lagi bagian kami dong punya wilayah. Itu wilayah-wilayah pendidikan yang harus dijaga, karena jangankan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat saja menyiapkan anggaran untuk bagaimana mengatasi kebodohan yang ada di pesisir. Sebelumnya yang saya hormati abang-abang mantan ketua IMES, Bang Restoran, Bang Hakim, abang-abang sekalian, perkenalkan nama saya Kang Yaun, asal desa Lagiakan, Kebesar Utara Timur. Berikutnya asal kampus dari Universitas Jakarta. Di sini ada beberapa forum, kita perwakilan dari wilayah Condet, dan juga ada beberapa poin yang kemudian sudah dirangkum di sini. Sebenarnya bersinggungan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Malik. Namun poin yang paling mungkin kawan-kawan lupa terkait dengan persoalan kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Tua pada umumnya. Saya pikir mungkin terkait dengan persoalan lapangan pekerjaan ada beberapa hal yang kemudian akan disampaikan, akan dilakukan dikerjakan oleh pemerintah individual. Namun yang paling menjadi dorongan kita adalah terkait dengan persoalan lumbung ikan nasional, mungkin menjadi salah satu inisiatif untuk pemerintah Kota Tua menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Tua. Demikian perwakilan dari wilayah Condet, suku dan agama, kerja keras berusaha untuk majukan daerah, maju image Jaya Nuhu Eva. Kerja keras berusaha untuk majukan daerah, maju image Jaya Nuhu Eva. Maju image Jaya Nuhu Eva. Ikatan Masyarakat Jakarta Jawa Barat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maju image Jaya Eva. Maju image